China mengimpor hampir 40% minyaknya melewati Selat Hormuz. Artinya, setiap hari ratusan kapal tanker melintas di jalur itu membawa bahan bakar yang menghidupkan pabrik, kota, dan ekonomi terbesar kedua di dunia. Lalu jalur itu ditutup, dan Washington datang ke Beijing, meminta China bergabung menekan Iran agar membukanya kembali. Jawabannya, tidak. Bukan karena China tidak peduli, bukan karena Beijing tidak rugi, tapi karena China sedang memainkan papan catur yang berbeda. Sementara Amerika Serikat masih sibuk main dam. Hari ini kita bedah habis. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Beijing? Kenapa mereka membela Iran di forum internasional? Dan apa yang akan terjadi ketika Trump tiba di Beijing pada 14 Mei nanti? Sementara Selat Hormuz mungkin masih terkunci. Tetap di sini, karena ini bukan sekadar berita geopolitik. Ini adalah peta kekuatan dunia yang sedang digambar ulang di depan mata kita. Ketika Associated Press menanyakan langsung kepada Kementerian Luar Negeri China, apakah Beijing akan ikut menekan Iran? Jawabannya tidak berputar-putar. Tidak. Tidak akan dan tidak berencana. Tapi Beijing tidak berhenti di situ. Mereka tidak hanya menolak bergabung. Mereka secara aktif mendefinisikan ulang siapa yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan. Posisi resmi China sangat jelas. Satu-satunya jalan keluar dari krisis ini adalah gencatan senjata yang cepat dan komprehensif. Bukan tekanan sepihak, bukan sanksi, bukan isolasi terhadap Iran. Kenapa ini penting? Karena framing ini secara langsung menolak narasi Washington. Amerika Serikat berkata, Iran yang memblokir, Iran yang harus mundur. China berkata, semua pihak harus mundur, termasuk blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini bukan posisi netral. Ini adalah posisi strategis yang terukur. Beijing menekankan 3 prinsip yang terus mereka ulang. Menghormati kedaulatan negara-negara pantai, mengatasi keprihatinan regional secara menyeluruh, dan menjaga kepentingan internasional bersama. Dalam bahasa diplomatik, ini terjemahan bebasnya adalah jangan cuman suruh Iran yang mengalah. Yang lebih menarik lagi, China menyatakan bahwa konflik ini bukan sekadar masalah bilateral antara Iran dan Amerika Serikat. Ini adalah krisis kawasan, dan solusinya harus datang dari kawasan itu sendiri melalui dialog antar negara Teluk, bukan melalui tekanan dari Washington. Bayangkan ini, negara yang paling bergantung pada Selat Hormuz justru menjadi yang paling keras menolak cara Amerika merespons krisis di sana. Itu bukan kontradiksi, itu adalah kalkulasi. China tahu bahwa jika mereka bergabung dalam koalisi tekanan pimpinan AS, mereka akan kehilangan akses ke minyak Iran, sumber energi murah yang menghidupi ribuan pabrik mereka. Mereka juga akan kehilangan posisi sebagai kekuatan yang tidak memihak di mata negara-negara Global South. Dan satu hal lagi yang Beijing tidak mau, menjadi alat kebijakan luar negeri Washington. Jadi mereka memilih jalur yang berbeda. Bukan diam, bukan memihak Iran secara terbuka, tapi mendorong solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk diri mereka sendiri. Di tengah tekanan internasional terhadap program nuklir Iran, China mengambil sikap yang membuat banyak negara barat tidak nyaman. Beijing secara terbuka menyatakan, Iran berhak menggunakan energi nuklir untuk keperluan damai. Wang Yi bahkan menyampaikan apresiasi langsung kepada Menteri Luar Negeri Iran dalam pertemuan bilateral di Beijing. Bukan sekadar pernyataan di atas kertas, tapi Beijing tidak berhenti pada kata-kata. Mereka bergerak ke level berikutnya, perlindungan hukum dan finansial. Ketika Washington menjatuhkan sanksi terhadap 5 perusahaan petrokimia China karena membeli minyak Iran, Beijing langsung memblokir sanksi itu agar tidak berlaku di wilayah mereka dan mengancam tindakan balasan bagi siapapun yang mematuhinya. Yang lebih dalam, langkah ini bukan hanya melindungi perusahaan, ini mempercepat dedolarisasi perdagangan minyak global. Jika transaksi dialihkan ke sistem CEPS dengan yuan digital, sanksi dolar Washington kehilangan taringnya. Sanksi Amerika justru menjadi bahan bakar bagi sistem keuangan alternatif yang selama ini diam-diam dibangun Beijing. Washington menekan, Beijing merespons, dan dalam prosesnya, peta keuangan energi dunia bergeser. Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada 14-15 Mei. Awalnya,
Agenda utamanya adalah perdagangan dan teknologi. Tapi Selat Hormuz telah mengubah semuanya. Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, sudah memberikan sinyal terang-terangan. Penutupan jalur energi paling vital di dunia ini sudah menjadi prioritas yang tidak bisa dihindari. Dan Fu Chong menyampaikan sesuatu yang krusial. Tanggung jawab membuka kembali Selat Hormuz ada di kedua belah pihak. Iran harus mencabut pembatasannya. Tapi Amerika Serikat juga harus mengakhiri blokade angkatan lautnya. Ini menempatkan Washington sebagai bagian dari masalah, bukan hanya Iran. Satu hal lagi yang dikatakan Fu Chong dan seharusnya jadi headline, Cina tidak percaya gencatan senjata ini permanen. Mereka melihatnya sebagai jeda dan khawatir operasi militer bisa dimulai kembali kapan saja. Dalam konteks itulah Trump akan duduk berhadapan dengan Xi Jinping. Bayangkan dinamikanya, Trump datang dengan agenda perdagangan. Beijing sudah menyiapkan meja negosiasi Timur Tengah. Apakah Trump akan meminta Cina menekan Iran? Hampir pasti. Apakah Cina akan setuju? Berdasarkan semua posisi yang telah mereka bangun? Tidak. Beijing akan menawarkan kerangka dialog multilateral, yang artinya, kami ikut bicara, tapi tidak ikut menekan. Fu Chong menutup dengan kalimat yang sebenarnya ditujukan langsung untuk Trump. Dunia ini cukup besar untuk Cina dan Amerika Serikat, tanpa harus jadi permainan zero sum. Pesan sudah dikirim, sebelum Trump bahkan mengemas kopernya. Inilah gambaran besarnya. Cina tidak sedang berpihak pada Iran. Cina tidak sedang menentang Amerika Serikat secara terbuka. Yang Beijing lakukan jauh lebih canggih dari itu. Mereka sedang membangun sebuah tatanan alternatif, di mana tekanan sepihak tidak bisa bekerja, di mana sanksi dolar bisa diblokir secara hukum, di mana perdagangan energi bisa berjalan tanpa izin Washington, dan krisis Selat Hormuz yang secara langsung mengancam kepentingan Cina justru menjadi akselerator dari semua itu. Satu prediksi yang bisa kita buat dengan cukup yakin, jika Selat Hormuz masih tertutup saat Trump tiba di Beijing, pertemuan itu tidak akan membahas tarif. Pertemuan itu akan menjadi salah satu negosiasi geopolitik paling krusial dalam satu dekade terakhir. Dan Cina sudah menyiapkan posisinya jauh sebelum Trump mengemas kopernya. Di tengah krisis global yang melibatkan jalur energi paling strategis di dunia, Cina tidak memilih memihak. Cina memilih mendefinisikan ulang aturan permainannya sendiri. Dan itu justru adalah bentuk kekuatan yang paling berbahaya.